Agama, Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 itu bahwa mewajibkan bahwa rumah ibadah itu harus memiliki surat keterangan aman dari COVID-19. Nah ini kan aturannya memang sangat berat ya. Kalau minta itu kan harusnya minta ke kecamatan, ke gugus tugas dari COVID, atau ke provinsi, atau ke kota Madia. Ini harus kita penuhi gitu. Ini aturan yang new normal gitu ya untuk penyelenggaraan kegiatan ibadah. Nah, kemudian kewajibannya untuk takmir atau pengurus ya atau pengurus masjid itu punya suatu tanggung jawab untuk mengadakan ya tempat ibadah, untuk mengadakan sholat Jumat gitu ya. Itu harus punya suatu tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Yaitu kita harus menyikapi petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokoler kesehatan di area rumah ibadah. Nah, ini memang kita menyikapi hal seperti itu. Jadi punya suatu petugas gitu ya. Jadi punya suatu petugas yaitu untuk mengawasi melakukan para jamaah itu untuk penerapan protokoler kesehatan. Yang kedua, kewajiban sebagai seorang takmir atau penanggung jawab tempat ibadah itu yaitu melakukan pembersihan dan disinfektan secara berskala. Nah, saya kira ini sudah kita lakukan. Makanya termasuk saya juga sebagai takmir masjid ya sudah melakukan kemarin tanggal 5 itu sudah kita lakukan untuk melakukan sholat Jumat. Itu kita lakukan. Tapi jamaahnya ya masih sedikit karena baru ngawali gitu kan. Masih sedikit karena baru ngawali. Nah, ini sudah kita lakukan seperti itu dan membatasi jumlah pintu guna memudahkan pengawasan. Jadi hanya satu pintu. Jadi hanya satu pintu untuk pengawasan itu. Itu tugas-tugas daripada seorang takmir atau punya tanggung jawab untuk mengurusi jamaah itu. Kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, baik hand sanitizer itu sudah kita lakukan bisa. Jadi sudah kita siapkan semua. Ya, sudah kita siapkan semua. Kemudian kita siapkan dengan termo, yaitu dengan alat untuk penekanan suhu. Jadi artinya bahwa kewajiban dari pengurus masjid untuk melakukan tempat ibadah itu ya sudah kita lakukan gitu, sudah kita siapkan seperti itu karena memang itu adalah anjuran daripada negara atau Menteri Agama yang membuat suatu surat edaran itu. Ya. Ini memang kalau kita lihat dari di PDM tadi saya sempat ikut rapat ya mengenai masalah lakukan tentang masalah protokoler dengan adanya kegiatan sholat Jumat itu malah lebih banyak sekali sehingga kami usul ya supaya untuk dipersingkat gitu loh ya. Kalau singkat ya kita tidak bisa memenuhi semua itu. Nah, ini adalah daripada kewajiban pengurus. Kemudian pembatasan atau penerapan pembatasan jarak. Nah, kita lihat daripada kapasitasnya masjid itu berapa. Kita 30% dari kapasitas masjid itu. Nah, jaga jarak kan itu. Bahkan bisa sampai 1 meter, sampai 5 meter. Ini kan kalau masjidnya kecil, kalau kita buat seperti itu ya berapa jumlahnya. Ya itu memang kita aturan ya, tapi kita ya, supaya bisa melaksanakan ibadah sholat. Nah, karena selama ini para jamaah mulai rindu gitu loh. Rindu untuk melakukan sholat di masjid karena selama ini di musim pandemik ini kan sholat di rumah saja kan begitu, himbauannya kan gitu. Ya, tapi sekarang dengan aturan yang baru new normal ini kan sudah diperbolehkan tapi dengan syarat yaitu aturan-aturan protokoler kesehatan itu kita penuhi kan gitu. Kemudian untuk kewajibannya di antara pengurus masjid itu atau takmir masjid itu adalah untuk mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah. Artinya khotibnya itu dibatasi kan. Hanya 10 menit kan tidak boleh lama. Ya, ini kan emang gitulah aturan
pandemik ini ya, di pandemik ini, sehingga aturan-aturan itu ya kita lakukan, sehingga bahkan ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita Jumatan itu kita buat 2 shift. Nah, ini bisa enggak kalau 2 shift itu? Ya, karena menjaga jarak kan isinya kan cuma sedikit ya. Ini ada yang usul demikian. Ya, itu. Kemudian memasang himbauan protokoler memang sudah kita lakukan. Nah, sekarang itu tadi adalah kewajiban pengurus takmir di musim pandemik, di musim new normal ini. Kemudian sekarang kewajiban jamaah. Yang mau jamaah ke masjid, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi kan dalam surat edaran nomor 15 dari Menteri Agama tahun 2020 itu kan ada kewajiban pengurus, pengelola masjid, ada kewajiban jamaah untuk melaksanakan ibadah. Nah, apa kewajiban jamaah itu untuk melaksanakan ibadah di masjid itu? Satu, yaitu jamaah harus dalam kondisi sehat. Ya, dalam kondisi sehat. Kedua, yaitu meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat aman diri. Jadi mempunyai surat aman dari COVID-19. Ya, ini agak, kalau mempunyai surat ini kan apa itu membuat suatu takmir ini kan harus minta surat ke gugus tugas kan gitu, untuk minta surat bahwa masjid itu aman dari COVID. Apalagi kalau di Surabaya ini kan kondisinya zona apa ini ya? Sudah zona hitam apa zona merah? Ini di Surabaya. Mungkin di daerah yang lain karena kan ini pengunjungnya ada yang dari luar kota kan ini. Ada yang dari luar kota. Mungkin dari Pak Riyadi, dari mana Pak Riyadi ini? Halo. Ya. Nah, inilah kewajiban jamaah. Kemudian kewajiban jamaah yang mau melakukan ibadah sholat di masjid harus menggunakan masker. Jadi harus menggunakan masker, kan gitu. Kemudian menjaga kebersihan dengan sering cuci tangan. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan di dalam masjid. Hindari daripada itu. Nah, ini adalah kewajiban daripada jamaah yang melakukan ibadah sholat di masjid. Itu kewajiban mereka. Setelah kewajiban pengurus sudah ada, maka sekarang tinggal kewajiban jamaah ya yang harus juga dipenuhi. Nah, itu anjuran daripada Menteri Agama yang mengenai masalah new normal kan itu. Kemudian menghindari berdiam lama di rumah ibadah. Jadi nggak boleh lama-lama di tempat ibadah. Padahal orang itu kan mau zikir, mau dan sebagainya kan. Jadi memang aturan-aturan ini kadang-kadang ya untuk ya memang untuk menyelamatkan diri kita sudah berikhtiar kan begitu. Kewajiban kita sudah berikhtiar untuk mengikuti sholat jamaah di masjid dengan syarat-syarat itu sudah kita penuhi kan gitu. Itu adalah ikhtiar. Kemudian kewajiban jamaah yaitu menjaga jarak antar jamaah minimal 1 meter. Nah, ini sudah sering kita lihat itu ya, baik di media elektronik gitu ya. Untuk orang melakukan ibadah itu jaraknya itu 1 meter. Ini bagaimana kami minta pendapat untuk bapak-bapak tentang 1 meter. Ya, padahal sering kita ucapkan untuk mau melakukan ibadah sholat itu kan subuh vakum kan gitu. Jadi rapat dan lain sebagainya gitu. Ya, itu adalah kewajiban jamaah. Nah, sekarang rumah ibadah akan digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, seperti untuk pengajian. Karena selama ini kan pengajian juga belum ada kan, belum kita mulai. Dengan new normal ini mari bagaimana untuk kita mulai. Nah, itu ada batasannya juga. Ini di new normal ini ya, di tengah pandemik COVID-19 ini. Jadi untuk melakukan kegiatan sosial yang ada di masjid itu, yang pertama yaitu memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. Jadi artinya memastikan semua peserta yang akan mengikuti suatu kegiatan, baik ceramah, mendengarkan ceramah, dan sebagainya, itu kita pastikan bahwa kondisi para jamaah itu adalah sehat dan negatif dari COVID-19. Kemudian membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang. Jadi kegiatan sosial ya ini. Ini tadi kan bukan untuk Jumatan ya, tapi untuk
kegiatan sosial itu mungkin kita mengadakan suatu pengajian dan sebagainya ya. Ini memang new normal ini memang aturan-aturan ini ya kita lakukan. Ya, kalau kita tidak melakukan dibilang mokong kan gitu. Apalagi ya mungkin yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah dengan maklumat PP itu kan kita sudah mulai lockdown itu kan mulai awal kan. Masjid-masjid ya tidak untuk melakukan tempat ibadah kan itu. Kemudian pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin. Artinya waktunya memang harus tidak boleh lama-lama. Nah, inilah memang new normal seperti itu gitu. Jadi di musim pandemik ini. Lain pada saat belum adanya COVID-19 ya kita banyak yang melakukan kegiatan. Nah, selama ini dengan musim ini dampaknya bagaimana? Dampaknya juga luar biasa. Nah, dampaknya apa? Terutama mengenai masalah mubaleknya. Mubalek banyak yang tidak melakukan ceramah, tidak melakukan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Itu dampaknya, ya dampaknya. Sehingga ya, mereka dengan dampaknya itu juga mengenai masalah apa itu untuk dari ekonomi. Ya, sehingga lembaga dakwah kemarin itu kita membagi beberapa paket sembako yang kita berikan kepada mubalek-mubalek. Ya, kepada mubalek-mubalek. Jadi lembaga dakwah Fiat kemarin itu sudah membagi 100 paket bingkisan berupa sembako, minyak, gula, mie, dan sebagainya. Ada 100 yang kita berikan pada mubalek. Jadi kita berikan kepada mubalek. Nah, tentunya mubalek yang ada di Surabaya. Kalau di luar kota tidak mungkin kalau kita undang untuk ngambil paket sembako itu kan artinya kendaraannya sudah berapa jauh kan gitu ya. Jadi itulah aturan-aturan dalam new normal yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun di Persyarikatan Muhammadiyah punya suatu aturan juga, tapi saya lihat itu luar biasa. Jadi banyak sekali aturannya yang di Muhammadiyah. Karena ada nanti di Persyarikatan itu yang di PDM itu akan ngecek di masjid apa sudah di persyaratan itu sudah dipenuhi apa belum kan ini. Kalau sudah dipenuhi akan dapat apa sertifikat bahwa masjid ini layak untuk melakukan tempat ibadah yaitu melakukan ibadah. Ya, gitu. Jadi saya kira itu karena ini masih ada pembicara yang kedua yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Hamzah Sulaika. Ini adalah pakar tentang masalah lembaga dakwah Fiat. Jadi lembaga dakwah Fakultas Ilmu Agama dan Jurusan Dakwah Fiatnya itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa tanya jawab ya tentang itu sehingga saya kembalikan kepada hostnya yaitu kepada Bu Intan. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di-mute-kan all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Ghazali atas materinya yang telah disampaikan, sangat luar biasa sekali. Ada banyak pro dan kontra tentang memahami new normal dan ibadah di tengah pandemi COVID-19. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hamzah Tualeka. Oh ya, nanti setelah Pak Hamzah menyampaikan materinya, kita akan membuka diskusi tanya jawab. Mohon untuk untuk audien bisa di-mute dulu ya agar tidak terjadi tumpang tindih. Tadi banyak sekali yang ngomong di belakang ketika pemateri berbicara. Baik. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti saya akan terima kasih untuk Pak Imam Ghazali. Saya persilakan Pak Hamzah, monggo untuk menyampaikan materinya. Ya. Tes, siap? Siap, Pak. Tes. Oke, sudah silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Bapak, Ibu, dan saudara semua, Lembaga Dakwah Fiat yang punya acara malam hari ini, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan marilah kita berupaya untuk merangkum semuanya, berbagi informasi tadi dari Pak Imam Ghazali dan sedikit tambahan dari saya. Tadi katakan dan lembaga dakwahnya berdiri mulai 56 tahun yang lalu. Ada yang belum lahir ini, dari yang hadir ini. Ada. 12 September 1964, 56 tahun yang lalu. Sejak itulah lembaga dakwah Fiat hadir di tengah-tengah masyarakat seiring dengan jalannya itu berbagai peristiwa yang menghiasinya, dan di sini ada dinamika Fiat dan lembaganya dalam berbagai situasi, baik hubungan dengan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat, tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh politik kenegaraan, dan begitulah namanya sosial masyarakat penuh dengan perubahan-perubahan. Nah, disinilah pada saat ini masa corona. Kita membahas ini hal yang tepat karena memang Fiat satu sisi dia berada di tempat yang strategis. Dia sebagai anak dan aum dari induknya Muhammadiyah. Ya, tapi dia juga berkiprah seolah-olah mandiri tapi tidak. Internal Muhammadiyah, paling tidak kita harus berpayung pada induk itu sehingga tidak timbul dualisme atau kontroversi di internal kita antara Muhammadiyah, Urtomnya, Aumna, dan segalanya. Judul hari ini bagaimana kehidupan Fiat ini, action Fiat ini pada masa masih berlangsungnya COVID-19 disertai dengan informasi-informasi yang sudah, sedang, dan bahkan akan muncul lagi yang terkadang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat kita. Nah, kondisi inilah yang harus kita baca, teliti, mencernanya, lalu kita sebagai lembaga dakwah yang memiliki ratusan balik itu bisa menyampaikan sesuatu yang segar sehingga kebingungan masyarakat itu bisa terminimalisir. Paling tidak umat Islam akan tetap eksis Islamanya, keimanannya. Maka hari ini baik untuk takbir masjid, ya Allah, apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi tinggal diperbanyak. Kalau bisa kita susun jukla-juklisnya di setiap masjid sehingga tidak bingung apa yang harus disiapkan oleh takmir masjid kita yang ada. Hubungan dengan protokoler yang tidak diberikan oleh ahlinya dan waktu pemerintah dalam mengoperasionalkan masjid-masjid, musola, surau, bahkan ada di perguruan-perguruan. Pada saat ini ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah menjawab bahwa bila ada peristiwa seperti ini, ada orang-orang beriman yang
selalu mencari solusi dari Allah itu sudah terjawab. Karena pernah terjadi dicapai oleh Napoleon Bonaparte. Pemuka agama Islam dunia berkumpul dan mencari jawaban. Pada saat itu dikumpulkan pemikiran untuk kebangkitan kembali dunia Islam. Pertanyaan yang timbul di kalangan mereka pemuka dunia Islam itu, mahwaz zaman, apa sebenarnya masa dan zaman itu? Islam pernah maju zaman keemasan luar biasa 7 abad awal. 7 abad berikutnya Islam hancur berantakan. Apa itu? Lalu kalau sekarang kebangkitan kembali dunia Islam, mereka bertanya mahwaz zaman. Mereka pun menjawab dari hasil diskusi itu, zaman wal insan. Zaman adalah manusia itu sendiri. Ini ada masa corona dan sebagainya. Manusianya yang harus dijadikan masa adalah manusia itu sendiri. Maka jawabannya ada dalam 103 wal asr atau wal asr. Ini jadi pegangan untuk mubalik, termasuk takmir yang betul memahami. Ada jurus-jurusnya yang kalau dalam situasi yang biasa-biasa saja, ya oke lah, biasa-biasa saja. Tetapi pada saat-saat tertentu harus ada semacam akselerasi, percepatan. Kalau bisa pemaksaan ke hal-hal yang baik. Sudah kalau ada dalam surat Al-Asr itu Allah menawarkan ada 7 pilar solusi capai kebahagiaan. Bahkan tidak hanya dunia, akhirat juga. A'udzubillahi minasy Menjatuhalkan. Iya. Enak. Iya. Oh, iya lah, biar kos-kosan dulu. nanti. Tapi kamu mau kepingin bro sing ono nas dulu aku Ya. sing Itu adalah pilar yang keempat. Kita lihat pilar yang pertama. Illal ladzina amanu. Jadi amanu beriman. Keimanan. Tauhid. Esensinya la ilaha illallah. Bagaimanapun dinamika kehidupan, inilah kita harus tambah kuat, tetap teguh pendirian, keyakinan, akidah Islamiyah. Jangan sampai terombang-ambingkan para kendur di masa-masa yang seperti membingungkan semua pihak ini. Bila yang pertama adalah tauhid, esensinya la ilaha illallah. Tidak hanya itu, dalam implementasinya dalam pilar yang kedua, alladzina amanu. Ini membuat kita jangan lagi mencampur adukan hak dan batil. Amalan soleh
amal soleh. Jangan ada lagi amal yang sayyi. Karena di masa-masa seperti tampak oleh kasat mata kita, hak dan batil ini saling berebut untuk memiliki yang namanya manusia ini. Karena itulah kita teguh pendirian, baik itu takmir dan umat kita giring untuk tetap teguh pendirian. Maka dengan amilus sholihat, ada peraturan pemerintah, ada itu ini semuanya kita terima. Karena untuk kemaslahatan manusia, justru kita harus tampil sebagai orang di depan, terdepan untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Masyarakat penuh dengan kebingungan. Sebingung-bingungnya kita, segelap-gelapnya cakrawala, tapi akidah Islamiyah tetap mantap dalam kehidupan kita bersama. Lalu amal soleh tadi sehingga menggeser, tidak ada yang abu-abu, tapi jelas terang benderang amalan solehan. Tindakan, kata-kata, perbuatan, ibadah, dan sebagainya, bingkanya ada di situ. Supaya eksisnya tauhid, iman, langgengnya amal solehan, maka perlu hari pila ketiga menjadi tugas kita adalah tawasau bil haq, bahasa lain dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bila bisa terganggu sana sini sehingga dinamika kehidupan dakwah sangat dipengaruhi oleh situasi masyarakat dan kesiapan kita sebagai yang memiliki gudang mubalik itu sendiri. Karena frekuensi pertemuan seperti ini sangat diharapkan untuk tetap eksisnya dakwah amar ma'ruf munkar melalui eksisnya para mubalik, mubalighah, dai dan daiyah. Sehingga madu kita sebingung-bingungnya mereka masih menyandarkan, masih mau bertanya, masih mau mendengar apa yang disampaikan oleh mubalik-mubalik kepada mereka. Itulah pilar yang ketiga, tawasau bil haq. Ada yang berani mengatakan itu hak, ini yang salah, yang salah, ini yang hak. Karena sekarang susah, kadang orang berbicara di ruang tamu, di pinggir kantor, di pinggir pagar, ojo boleh bahkan dalam dinamika kehidupan masyarakat kita dengan dunia, alam yang bukan hanya menimpa negeri Indonesia, orang bisa kehilangan pegangan. Bahkan secara psikologi sosial, masa-masa ini orang bisa mudah tersinggung. Ya, mudah terjadi mana-mana. Karena itulah kehadiran dakwah kita, dakwah Islamiyah kita bisa membawa suatu kesegaran dalam hidup sosial masyarakat, utamanya kaum mukmin muslim yang memang pada masa sekarang ini menjadi sorotan dunia. Indonesia lebih disoroti karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Itulah pilar yang ketiga, tawasau bil haq. Kita persiapkan pasukan kita untuk tetap eksis dalam dakwahnya, tapi diberi muatan yang lebih lagi. Karena itu perlu ada akselerasi tadi, tidak hanya frekuensinya ditambah, tapi juga materi-materinya, kualitasnya, dan keberanian untuk menyampaikan yang hak itu di tengah-tengah masyarakat. Tetap kita berpayung, kita ada di bawah naungan atau lambang Muhammadiyah kita. Jangan lupa itu. Pilar yang terakhir adalah sabar. Tawasau bis sabr. Kita yang hadir pada saat ini bisa adakan evaluasi pribadi atau self-control, self-evaluation
muhasabah. Seandainya tidak ada sifat sabar yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, ya selesai sudah hidup ini. Tapi itulah, karena kita siap sedia untuk menerima tugas ini bagaimanapun ke depan. Dan apapun angin ribut yang menerpa dan menimpa kita, kita tetap bertahan. Itulah yang dikatakan Allah dalam ayat 200 surat Al-Imran, surat 3 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Nah, tuflihun yang sudah di albab itu. Insya Allah, sabar yang ada, sabar adalah ulet. Ya. Tapi banyak orang yang terbawa arus. Sehingga tadinya sama-sama punya komitmen untuk alladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haq. Tapi juga ada yang terbawa juga. Itulah yang dikasih mata kita. Kita ada di mana? Ada di sini. Sehingga tetap eksis pada sifat sabar itu. Orang yang sabar itu insya Allah menurut Al-Quran masuk surga tanpa melalui proses hisab. Fasbir kama sabar ul azm minar rusul. Sabarlah kalian hai orang piat lembaga dakwah piat mubalik kok. Sebagaimana sabarnya ul azmi 5 nabi rasul dapat predikat ul azmi. Nuh alaihissalam, Muhammad SAW, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Isa alaihissalam. Ini harus kita pegang. Sabar akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Harus kita pakai sebagai senjata kita untuk kita lakukan secara maksimal dan optimal. Pesan Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah secara maksimal dan optimal. Sudah maksimal dan optimalkah kita? Inilah secara individual kita kembalikan juga. Sehingga 4 pilar yang ditawarkan Allah tadi, mampukah kita mengatakan sadaqallahu azim? Mampukah kita mengatakan wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim? Karena semuanya tetap eksis. Apapun juga gelombang kehidupan yang bagaimana dahsyatnya, kita tetap dakwah kita adalah pada 2 itu. Pesan Nabi SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasulih. Kemudian ada hal-hal yang lain yang tidak boleh kita anggap ringan, yaitu urusan dunia, masalah politik atau pemerintah, dan kehidupan masyarakat, sesuatu kita serahkan pada ahlinya. Iza wusidal amra bil ahli fantadri sa'ah. Maka dalam HPT Majelis Tarjih Muhammadiyah halaman 276 bicara Masail Homs, salah satunya adalah memberikan kepada kita apa yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ad-dunya. Dalam hadisnya antum alam bi umur dunyakum. Majelis Tarjih mengatakan al-murad bi amri dunya fi qouli sallallahu alaihi wasallam antum alam bi umur dunyakum wal umur allati lam yab'ats li ajlihal anbiya. Artinya sudah jelas bagi kita dan maksud dengan urusan dunia. Dalam hadis Nabi antum alam bi umur dunyakum adalah sesuatu perkara-perkara hal-hal yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi Rasulullah SAW. Inilah kita gabungkan, yang kita tidak salah jalan. Tapi alhamdulillah ada pintu awal yang sudah masuk sehingga mudah untuk kita samina wa atuna pada organisasi Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah seperti hanya melek terus, tidak pernah tinggal diam.
ada apa sedikit terganggu hubungan dengan itu, mereka sudah memberikan solusinya. Sehingga inilah yang harus kita camkan. Namun terkadang kadang-kadang di masyarakat kelihatan nyata komitmen sudah dibangun, tempo 1-2 hari dilanggar lagi. Karena sifat sabar tadi itulah harus kita tekankan. Masjid, musola, internal organisasi kita juga begitu. Karena itu sabar itu sebagai pilar yang terakhir dalam 4 pilar yang ditawarkan Allah sebelum kejadian ini. Bahkan besok-besok lagi apa macam kembali pada betul Al-Quran dan Nabi Hadis SAW. Dan tutup dengan sabda Nabi SAW. Yang berbunyi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulih. Mudah-mudahan Fiat, lembaga dakwah Fiat tetap eksis dan bertambah luas untuk dikembangkan lagi. Banyak kantor-kantor yang belum kita sampai ke sana juga masih musola atau sudah melanggar, sehingga yang dahulu Fiat tahun awal betul-betul masih dianggap sebagai mobil buatan luar negeri Fiat, tetapi ternyata itu sampai detik ini terulang lagi. Saya dengar kembali setelah ketika dakwah di Banyuwangi tahun 70 itu mereka ramai-ramai mendatangi jika dikiranya itu memang kendaraan Fiat, tapi ternyata apa? Inilah kita seperti yang ada sekarang ini. Kita menjawabnya secara variatif, tetap eksis dakwah amar ma'ruf munkar. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini mendapat barokah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diteruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khairan hasil Pak Hamzah sudah diberikan tausiahnya yang luar biasa sekali. Saya persilakan untuk tanya jawab nggih Pak Imam. Oke, monggo. Nggih. Ada 2 penanya saja nggih ya? 1 penanya saja. Karena waktunya time out-nya ada ini kurang 1 menit. Ada yang mau ditanyakan Bapak, Ibu? Silakan mengacungkan tangan. Ada yang mau tanya? Melambaikan. Silakan melambaikan tangan. Tidak ada yang tanya? Monggo. Oke. Tidak ada yang tanya ini? Iya, pembawa acaranya siapa ya ini ya, Pak? Saya di sini Pak Mustain. Oh, Mbak Imta. Enggak. Oke. Gimana kabarnya Mbak Imta? Alhamdulillah, luar biasa Pak, baik sekali. Pak Mustain mau bertanya kepada 2 pemateri? Saya persilakan. Yang lain aja dulu. Oke. Mas Ubaidi,